Halo, selamat siang Mbak Lina. Iya, selamat siang juga Bu Ana. Oke, karena sebelumnya kita sudah melakukan perkenalan Mm. dan sudah membuat janji untuk melakukan konseling, maka kita tidak perlu untuk melakukan perkenalan lagi ya, supaya mempersingkat waktu. Oke Bu. Baik, oh ya, apakah suara saya sudah cukup jelas di sana? Iya Bu, jelas. Oke, nanti kalau misalnya ada terkendala sinyal atau videonya tidak lancar, Mbak Lina bisa diomongkan ke Ibu ya. Iya, baik Bu. Gimana nih kabar Mbak Lina? Sehat? Sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Oh ya, ngomong-ngomong, saat ini Mbak Lina sudah masuk di semester berapa ya? Semester 2 Bu, mau masuk semester 3. Oh baik. Sebelumnya, eh, Ibu ingin bertanya, apakah Mbak Lina sudah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu. Oke, baiklah. Kalau belum, sebelum kita memulai proses konseling ini, alangkah baiknya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu konseling kepada Mbak Lina. Iya. Oke, jadi konseling itu merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli, yaitu Mbak Lina, untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh konseli. Nah, dalam hal ini kita ada kontrak pertemuannya. Sekali pertemuan itu biasanya selama 45 menit. Dan Mbak Lina juga tidak perlu khawatir masalahnya diketahui oleh orang lain karena dalam proses konseling itu terdapat asas kerahasiaan yang menjamin permasalahan konseli untuk tidak diketahui oleh orang lain. Sampai di sini apakah Mbak Lina sudah cukup paham? Iya Bu, paham. Oke, baiklah kalau begitu sekarang bisa Mbak Lina kemukakan apa yang menjadi masalah Mbak Lina sekarang. Begini Bu, saat ini saya sedang merasa tertekan. Kamu merasa tertekan ya? Apa yang membuat Mbak Lina merasa tertekan? Rasanya saya ini mau berhenti kuliah saja deh Bu. Nggak mampu saya. Oke, ceritakan apa yang membuat Mbak Lina merasa tidak mampu sampai ingin berpikiran untuk berhenti berkuliah. Jadi gini Bu, saya kan sekarang kuliah jurusan kedokteran. Nah, saya ini merasa sangat berat banget gitu loh Bu kuliah di kedokteran. Beneran deh Bu, saya sampai stres Bu, kesulitan mengikuti materi yang disampaikan, terus banyak tugas, ditambah lagi praktikum, ini itu gitu kan Bu. Saya tuh sampai sering lupa makan Bu. Oh, seperti itu. Baik, Ibu mengerti bagaimana keadaanmu sekarang. Memang begitu kalau kuliah di kedokteran ya. Sebenarnya kuliah jurusan apapun itu sama aja kok, banyak tugasnya, asalkan kita bisa menjalani dengan optimis. Iya sih Bu, saya sudah coba optimis kan Bu waktu awal semester itu. Tapi di semester 2 ini rasanya kayak saya sudah nggak kuat gitulah Bu. Banyak nilai saya yang jelek, terus bahkan saya harus mengulang beberapa mata kuliah, padahal masih semester 2 nih Bu. Seperti itu ya. Lalu apakah jurusan ini kamu sendiri yang memilihnya? Tidak sih Bu. Oke, lalu kenapa kamu bisa masuk di jurusan kedokteran? Sebenarnya itu ini keinginan orang tua saya, Bu. Mereka itu memaksa saya harus masuk jurusan kedokteran. Mereka ingin saya seperti kakak saya yang bisa jadi dokter spesialis gitu. Dulu itu waktu SNMPTN, SBMPTN sampai jalur mandiri pun saya dipaksa ambil kedokteran. Tapi saya nggak lolos masuk PTN itu, Bu. Makanya saya sekarang masuk PTS, tapi tetap aja jurusannya harus kedokteran. Dan walaupun ini PTS, tapi ya sama Bu sulitnya kayak di PTN. Kesel itu saya Bu. Iya, iya, baik, Ibu mengerti. Oh iya, kampusmu ini memang kedokterannya terkenal bagus, Mbak, walaupun statusnya swasta ya. Iya dong Bu, orang tua saya nggak mungkin sih Bu masukin saya ke universitas yang nggak terkenal. Pasti mereka gengsi sih. Mereka rela bayar mahal biar saya bisa masuk ke kuliah kedokteran di situ.
Oke, orang tua pasti rela ya memang memberikan apapun untuk kesuksesan anaknya. Iya sih Bu, sayangnya ya saya kesulitan memenuhi keinginan mereka karena tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Baik, Ibu memahami sekali perasaanmu. Hal ini pasti sangat berat bila kamu harus menjalani sesuatu karena keterpaksaan. Iya Bu, berat banget. Apalagi orang tua saya itu jadi sering marah-marah gitu loh ke saya karena nilai Ya, saya jelek dan saya harus mengulang beberapa mata kuliah. Jadi saya males banget Bu kalau harus pulang ke rumah gitu. Jadi kalau liburan gitu saya males mudik. Saya lebih memilih di kos aja di samping mengerjakan tugas yang banyak itu. oke. Apa malah nggak dicariin terus kamu Mbak sama orang tuamu kalau kamu nggak pernah pulang? Mereka pasti khawatir dengan keadaanmu. Iya Bu, bener juga sih. Mereka terus-terusan telepon saya. Tapi mereka lebih ke nanyain tentang gimana kuliah saya saja Bu. Terus ujung-ujungnya pasti ngomel. Hmm, Kan saya jadinya semakin hmm, capek saya Bu dengan semua ini. Saya merasa nggak ada tempat yang nyaman untuk berkeluh kesah gitu loh Bu. Terus di rumah itu pun iya. suasananya sangat nggak nyaman bagi saya. Mereka nggak mau mengerti perasaan saya. Yang mereka mau itu hanyalah saya bisa lulus menjadi dokter. Tapi itu bukan yang saya mau, Bu. Iya. Nah, sebaiknya kamu mengobrol dengan tenang sama orang tuamu tentang kesulitan yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, itu Bu, saya itu kayaknya males gitu loh, Bu, kalau harus berdebat dengan mereka. Karena papa dan mama saya itu orangnya keras kepala banget, egois lah Bu Iya. pokoknya. Saya harus menuruti Oh, iya, keinginan iya. mereka. Nah, kalau nggak ada obrolan gini kan, bagaimana mereka bisa mengerti keadaanmu, Mbak? Iya sih, Bu, saya masih kesulitan untuk ini. Baik, kalau begitu, sekarang apa sih yang menjadi keinginan Mbak Lina? Saya ingin bisa kuliah dengan baik, bisa menjalani kuliah tanpa merasa terpaksa gitulah, Bu. Oke, jadi kamu sekarang sedang merasa tertekan karena kesulitan menjalani kuliah dengan jurusan yang ditentukan oleh orang tuamu. Namun, kamu kesulitan untuk membicarakan keinginan dan kesulitan yang kamu hadapi pada orang tuamu karena kamu masih merasa nih tidak nyaman berbicara dengan mereka. Apa benar seperti itu, Mbak? Benar, Bu. Baik, apakah ada yang masih ingin Mbak Lina ceritakan kepada Ibu? Sudah saya ceritakan semua sih, Bu, tadi. Baiklah, jadi konseling kita hari ini bertujuan untuk membantu Mbak Lina dalam menentukan solusi yang harus Mbak Lina pilih untuk mewujudkan keinginan Mbak Lina. Iya, Bu. Oke, konseling kita hari ini akan menggunakan konseling realita. Nah, konseling realita ini menggunakan model WDEP. Nah, W itu sendiri adalah want atau keinginan. Kemudian D-nya itu do, E-nya evaluation, dan P-nya itu plan. Jadi kita nanti akan mencari solusi yang tepat sesuai kebutuhanmu dengan mengidentifikasikan 4 hal itu tadi. Apakah di sini Mbak Lina bersedia? Iya, Bu, saya bersedia. Baiklah, tadi Mbak Lina menyebutkan bahwa Mbak Lina ingin bisa kuliah dengan baik dan bisa menjalani kuliah tanpa merasa terpaksa, bisa enjoy menjalani kuliahnya. Begitukah? Iya, Bu, benar. Nah, apakah ada keinginan lain Mbak Lina? Untuk sekarang hanya itu sih, Bu, yang saya inginkan. Oke, baiklah. Kemudian, apa yang kamu lakukan untuk bisa menjalani kuliah dengan baik dan enjoy? Sebenarnya itu saya kepikiran untuk pindah jurusan gitu sih, Bu. Karena mumpung masih semester 2 juga kan. Tapi saya nggak berani bilang ke mama dan papa tentang ini. Oh, seperti itu. Lalu Mbak Lina ingin pindah jurusan apa? Jurusan ilmu gizi, Bu. Sejak SMA itu saya ingin menjadi ahli gizi gitu di rumah sakit atau lab perusahaan makanan. Ya, di samping juga saya suka masak. Oh, wah boleh tuh Mbak kirim makanan ke sini. Iya, bisa tuh, Bu. Nah, baik. Apakah kamu benar-benar yakin mau mengulang satu semester di lain jurusan? Iya, Bu, saya yakin. Saya nggak mau terjadi sesuatu yang buruk bila saya harus melanjutkan kuliah di jurusan yang tidak saya inginkan ini.
Nah, apakah Mbak Lina nggak mau lebih berusaha lagi untuk melanjutkan kuliah kedokterannya? Saya rasa enggak sih, Bu, karena itu bukan passion saya. Ya, walaupun nggak jadi dokter, kan nantinya saya tetap berperan dalam menjaga kesehatan manusia melalui makanan yang mereka konsumsi. Baik, lalu apa ada rencana dan komitmen yang akan kamu lakukan ke depannya? Saya akan pindah jurusan ke ilmu gizi. Nanti saya akan berkomitmen untuk kuliah dengan baik, belajar dengan giat, agar tidak perlu mengulang mata kuliah. Bisa kuliah dengan enjoy sih, dan sukses jadi ahli gizi tentunya. Bagus tuh Mbak Lina kalau udah punya keinginan ke depan ya. Nah, saya senang melihat semangatmu untuk menggapai cita-citamu. Apakah kamu benar-benar bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas pilihanmu tadi? Iya, bisa, Bu. Saya akan berusaha untuk itu. Baik, kalau begitu kamu harus membicarakan dengan serius kepada orang tuamu mengenai hal ini. Nah, ini Bu, saya tuh masih merasa kesulitan untuk bicara ke Papa dan Mama. Saya takut mereka itu nanti nggak setuju. Oh, seperti itu ya. Baiklah kalau begitu, kita adakan jadwal untuk berbincang bersama Mama dan Papamu. Nanti saya akan bantu Mbak Lina untuk meyakinkan mereka tentang keinginan dan rencanamu itu. Bagaimana? Oh iya, bisa Bu. Terima kasih, saya agak lega sekarang. Nah, syukurlah Ibu juga senang bisa membantu Mbak Lina. Iya, Bu. Baiklah Mbak Lina, hari ini kamu telah belajar banyak untuk dapat mengambil solusi atas kesulitanmu. Saya berharap dengan keterampilan yang sudah kamu miliki, maka kamu bisa menyelesaikan kesulitanmu dengan mandiri. Begitu ya Mbak? Iya, Bu. Terima kasih. Ya, saya rasa pertemuan hari ini sudah cukup ya. Oh ya, kapan kita bisa melakukan pertemuan kembali untuk berbincang bersama orang tua Mbak Lina? Hari Sabtu atau Minggu saja, Bu. Jadwal mereka kosong kalau hari itu. Oke, kita bertemu lagi melalui Zoom meeting hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 10 ya. Oke, siap, Bu. Oke, sip. Terus semangat ya Mbak Lina. Jika kamu memiliki kesulitan dan itu ingin kamu ceritakan kepada ibu, kamu jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya ya. Terima kasih Mbak Lina sudah mau menemui saya dan berbagi dengan saya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang, Bu.